Di ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah hutan yang tidak tersentuh waktu. Pohon-pohon tuanya tumbuh rapat, menelan cahaya matahari yang berusaha menembus dedaunan. Udara di dalamnya terasa berat, bukan karena lembab, tapi karena penuh bisikan yang tidak terlihat. Masyarakat setempat menamainya Alas Purwo. Dalam bahasa Jawa berarti hutan pertama, tempat di mana daratan pertama kali muncul dari laut. Sebuah nama yang terdengar indah, tapi juga menyimpan sesuatu yang kuno dan menakutkan. Bagi banyak orang, Alas Purwo bukan sekedar hutan. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Banyuwangi, sebuah wilayah yang di ujung timur Jawa sering dijuluki tanah Blambangan, tempat bertemunya dua kekuatan, laut selatan yang liar dan hutan purba yang diam. Disinilah Alas Purwo berdiri, sebuah kawasan luas yang kini dikenal sebagai Taman Nasional Alas Purwo. Tapi jauh sebelum status itu diberikan, tempat ini sudah dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Legenda kuno mengatakan, disinilah daratan pertama kali muncul dari samudra. Purwo berarti awal mula, dan di titik awal itu pula dipercaya muncul kekuatan pertama yang membentuk dunia, roh-roh penjaga alam, makhluk halus, dan entitas yang tidak tersentuh waktu. Konon sebelum manusia mengenal doa, di tempat ini sudah ada bisikan yang terdengar seperti doa. Dalam catatan lisan masyarakat Osing, suku asli Banyuwangi, Alas Purwo bukan sekedar hutan. Ia adalah tempat roh-roh kuno bersemayam. Banyak yang percaya bahwa di dalam hutan terdapat kerajaan jin terbesar di Pulau Jawa, dengan istananya tersembunyi di antara gua-gua yang gelap dan dalam. Salah satu yang paling terkenal adalah Goa Istana. Orang-orang datang ke sana untuk bertapa, memohon petunjuk, atau mencari wangsit. Namun banyak yang tidak pernah kembali seperti semula. Ada yang hilang akal, ada yang tidak pernah keluar lagi. Bahkan hingga hari ini, para spiritualis dan orang-orang kejawen masih datang ke sana untuk bersemedi. Mereka percaya, di dalam hutan itu ada sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan terdalam manusia. Tapi hanya jika kalian siap kehilangan sebagian dari diri kalian. Pemerintah menetapkannya sebagai Taman Nasional pada tahun 1992. Tapi bagi masyarakat sekitar, Alas Purwo tidak pernah jadi sekedar kawasan konservasi. Ia adalah tempat di mana batas dunia kabur, antara yang nyata dan yang tidak kasat mata, antara kehidupan dan bayangan kematian. Begitu kalian melewati gerbang Alas Purwo, udara terasa berubah. Suhu turun beberapa derajat, meski matahari masih tinggi. Bagi penduduk sekitar, hutan ini adalah tempat hidup bagi dua dunia. Dunia manusia dan dunia yang lain. Dari semua tempat di dalam Alas Purwo, Goa Istana adalah yang paling dikenal. Bentuknya menyerupai rahang terbuka, menganga ke kegelapan. Di sanalah sejak dulu para pertapa, raja, dan spiritualis datang untuk mencari ilmu, atau bahkan perjanjian. Konon di dalam gua itu, waktu tidak berjalan seperti di dunia luar. Orang yang masuk bisa merasa hanya sebentar, padahal ketika keluar, dunia sudah berubah. Ada pula kisah tentang seseorang yang masuk untuk mencari kesaktian, namun yang keluar bukan lagi dirinya. Lebih jauh ke dalam hutan, ada Gua Mayangkoro, tempat yang diyakini sebagai pintu menuju kerajaan jin Alas Purwo. Menurut kepercayaan lama, jin-jin ini hidup dengan tatanan seperti manusia. Mereka punya pemimpin, istana, dan prajurit penjaga. Penduduk sekitar percaya, ketika malam bulan purnama, hutan di sekitar gua berubah seperti kota yang bercahaya, tapi bukan oleh lampu, melainkan oleh api gaib. Siapapun yang melihat cahaya itu dilarang mendekat, karena dianggap sedang menembus batas pandangan manusia. Tempat ini disebut sebagai titik paling sakral. Nama kawitan berarti awal mula, karena dipercaya disinilah manusia pertama kali muncul ke dunia. Warga sekitar tidak sembarang melangkah di area ini. Mereka selalu menunduk, berbicara pelan, karena percaya di tempat ini dunia gaib bisa mendengar segalanya. Beberapa peziarah mengaku mendengar langkah kaki di belakang mereka, atau suara yang memanggil nama mereka dengan nada lembut. Dan di Alas Purwo, ada satu aturan yang tidak tertulis. Jika kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian di dalam hutan, jangan menoleh. Siapapun yang menoleh, dikatakan akan kehilangan arah, dan berjalan mengikuti suara itu ke dunia yang tidak bisa dilihat lagi oleh manusia. Selain gua-gua besar, ada juga Gua Padepokan, tempat yang katanya digunakan untuk berlatih ilmu kebatinan. Namun banyak yang datang bukan untuk mencari ilmu,
melainkan karena rasa penasaran. Dan seperti kata orang tua-tua di sana, rasa penasaran adalah bentuk kesombongan paling berbahaya di alas Purwo. Setiap tahun, terutama menjelang bulan Suro, banyak spiritualis datang diam-diam untuk melakukan semedi. Mereka tidak membawa lampu, tidak bicara, dan tidak makan. Hanya duduk diam di dalam hutan selama berhari-hari. Beberapa percaya malam Suro adalah waktu ketika gerbang dunia halus terbuka lebar, dan siapapun yang berada di alas Purwo saat itu tidak sedang sendirian. Dalam budaya Jawa, mereka menyebut tempat seperti ini angker, bukan karena jahat, tapi karena kuat. Energi alam, roh, dan sejarah bercampur menjadi satu. Dan bagi sebagian orang, itulah alasan kenapa alas Purwo tidak bisa dijelaskan. Secara ilmiah, banyak faktor yang bisa menjelaskan mengapa hutan ini menimbulkan kesan menyeramkan. Pertama, kepadatan vegetasi. Pohon-pohon tumbuh rapat, ranting saling menutup, membuat sinar matahari sulit masuk ke dasar tanah. Akibatnya, bahkan di siang hari, hutan ini tetap terasa seperti senja yang tidak pernah berakhir. Kedua yaitu kondisi suara. Di hutan seperti ini, gema bisa datang dari segala arah. Ketika satu daun jatuh, suaranya bisa terasa seperti langkah kaki di belakang kalian. Fenomena ini disebut acoustic mirage, pantulan suara yang menciptakan ilusi kehadiran. Itulah sebabnya banyak orang merasa diikuti, padahal tidak ada siapapun. Tapi di luar semua penjelasan ilmiah itu, ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit diterangkan. Bagi masyarakat Jawa, setiap tempat memiliki isi, yaitu roh, penunggu, atau kekuatan yang menjaganya. Dan tempat seperti alas Purwo bukan sekedar angker karena banyak hantu, melainkan karena terlalu kuat secara spiritual. Dalam tradisi kejawen, tempat yang sakral adalah tempat di mana alam dan roh bertemu dengan sempurna. Dan pertemuan itu bisa jadi indah atau mematikan. Itulah mengapa para tetua selalu berpesan, jangan datang ke alas Purwo dengan hati sombong, karena di sana apapun yang kalian bawa dalam pikiran akan diperlihatkan kembali pada kalian. Selama berabad-abad, banyak tokoh spiritual memilih alas Purwo untuk bersemedi. Mereka percaya ketenangan ekstrim dan isolasi di tempat ini bisa membawa manusia pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tapi sisi lain dari ketenangan adalah kegilaan. Ketika tidak ada suara manusia dan hanya gema pikiran sendiri yang tersisa, perbedaan antara doa dan delusi menjadi semakin tipis. Para pertapa kuno menyebut pengalaman itu sebagai ngalap berkah. Namun sebagian orang modern menyebutnya halusinasi. Dua istilah berbeda untuk satu hal yang sama, pertemuan dengan sesuatu di luar diri. Selain aspek spiritual, ada pula kisah tentang penjaga alam. Banyak warga sekitar percaya di dalam alas Purwo hidup makhluk-makhluk gaib penjaga hutan. Kadang muncul dalam wujud harimau putih, kadang dalam bentuk manusia tua berpakaian hitam. Mereka bukan hantu, melainkan simbol keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Menariknya, hingga kini masih sering terdengar laporan tentang penampakan macan tutul putih di dalam taman nasional. Secara ilmiah, itu bisa jadi mutasi langka. Tapi bagi masyarakat sekitar, itulah sosok menjaga alas Purwo. Makhluk yang muncul hanya untuk menegur orang-orang yang melanggar aturan tidak tertulis. Ketika sains dan kepercayaan bertemu di tempat seperti ini, kita mulai menyadari satu hal. Rasa takut bukan hanya berasal dari makhluk halus, tapi juga dari cara manusia menghadapi kesunyian. Di tempat di mana tidak ada suara mesin, tidak ada sinyal, yang tersisa hanyalah gema dari pikiran sendiri. Dalam dunia nyata, alas Purwo adalah salah satu taman nasional paling penting di Indonesia. Kawasan ini luasnya hampir 44.000 hektar, membentang dari hutan monsun, padang savana, hingga pantai Pelengkung. Di dalamnya hidup ratusan spesies tumbuhan, burung langka, dan satwa seperti banteng Jawa dan macan tutul. Semua catatan resmi itu tertulis jelas dalam dokumen pemerintah, laporan ilmiah, dan penelitian biologi. Namun di sisi lain, ada catatan lain yang tidak pernah ditulis di kertas manapun. Cerita yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Salah satu kisah paling kuat di masyarakat Banyuwangi adalah tentang kerajaan jin yang bersemayam di bawah tanah alas Purwo. Beberapa spiritualis bahkan mengaku pernah diundang ke kerajaan itu melalui mimpi, melihat istana bercahaya hijau keemasan. Kisah ini sulit diverifikasi, tapi selalu muncul dalam banyak versi.
Di dunia spiritual Jawa, Alas Purwo disebut sebagai titik poros, tempat di mana doa bisa terdengar paling jelas, bukan karena dekat dengan Tuhan, tapi karena jauh dari manusia. Banyak ritual dilakukan di sini, dari tirakat semalam suntuk, mandi kembang, hingga semedi di gua selama 3 hari tanpa makan. Sebagian dilakukan untuk mencari ilmu kebal, sebagian lagi untuk sekedar ditemani roh penjaga. Namun tidak jarang, mereka yang datang dengan niat tidak bersih justru tidak pernah kembali. Kepala Balai Taman Nasional pernah menegaskan, banyak orang hilang di Alas Purwo bukan karena hal mistis, tapi karena tersesat. Namun di lapangan, warga sekitar tahu, ada yang lebih dari sekedar tersesat. Jika kalian berbicara dengan peneliti alam, mereka akan bilang bahwa keanehan di Alas Purwo hanyalah fenomena alami. Gas rawa, pantulan cahaya bulan di kabut, efek medan magnet, dan isolasi sensorik yang menimbulkan halusinasi. Namun jika kalian berbicara dengan penduduk lokal, mereka akan berkata, kalau semua bisa dijelaskan, mengapa masih ada yang takut? Dan mungkin disitulah letak kekuatan Alas Purwo. Ia berdiri di antara dua dunia, sains dan kepercayaan, fakta dan mitos, tanpa pernah berpihak. Tempat di mana para ilmuwan mencari data, dan para spiritualis mencari makna. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu apakah yang membuat Alas Purwo terasa begitu angker adalah makhluk halus atau manusia itu sendiri. Bagi sebagian orang, Alas Purwo adalah tempat berbahaya. Bagi yang lain, ia adalah tempat suci. Namun bagi mereka yang benar-benar mengerti, hutan ini hanyalah cermin besar yang memantulkan apapun yang kita bawa ke dalamnya. Jika kalian datang dengan rasa takut, maka ketakutanlah yang akan kalian temui. Jika kalian datang dengan hormat, maka alam akan menjaga kalian.